Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dengrindati Putri, mahasiswa dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 2223310005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai peran dan fungsi komunikasi massa sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki peran penting dalam fenomena popularitas individu, organisasi, ataupun lembaga tertentu. Nama-nama populer di masyarakat seperti di kalangan politik, ekonomi, intelektual sosial, hiburan, olahraga itu tidak terlepas dari peran pemberitaan di media massa. Media massa menampilkan kepandaian, bakat, dan prestasi-prestasi tertentu dari individu, sehingga memperoleh perhatian dan apresiasi dari khalayak. Keberadaan media semakin memberikan dampak yang sangat besar bagi khalayak, bukan hanya melalui televisi. Sosial media pun seperti Instagram dan YouTube saat ini juga menjadi lahan orang-orang yang menarik perhatian khalayak. Menurut Dominic, fenomena terbentuknya selebritas di bidang keartisan ini tidak terlepas dari peran yang dimainkan komunikasi massa dalam kehidupan masyarakat. Begitupun dalam bidang produk kebutuhan hidup. Khalayak saat ini dipermudah dalam mengetahui di mana supermarket yang menyediakan barang yang diperlukan karena adanya iklan pada media massa. Melalui komunikasi massa, khalayak semakin banyak memperoleh informasi yang berdampak pada keberagaman informasi khalayak. Bahkan, para pengusaha tidak sungkan-sungkan mengeluarkan dana yang fantastis dalam mempromosikan produk yang dijualnya melalui media massa. Karena media massa ini paling efektif dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Saat ini tidak hanya melalui televisi, radio, ataupun media cetak, tetapi promosi produk juga seringkali dilakukan di media sosial, terutama di Instagram. Produk para pengusaha ini biasanya di-endorse oleh orang-orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam memperkenalkan produknya melalui media sosial. Tak hanya pengusaha, politisi juga seperti itu. Mereka mengeluarkan banyak dana untuk memperkenalkan dirinya dan partainya melalui iklan-iklan di media cetak maupun mempromosikan diri secara pribadi melalui postingan di beberapa media sosial. Dengan demikian, secara umum, peranan media massa dapat dilihat pada dua sisi yang berbeda, yakni dapat berperan positif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi juga dapat berperan negatif dalam kehidupan manusia. Media ini menjalankan peranan dalam kehidupan sosial dengan melakukan hal-hal seperti yang pertama yaitu penyebaran informasi yang objektif dan edukatif, dan yang kedua melakukan kontrol sosial yang konstruktif, dan yang terakhir yaitu menyalurkan aspirasi rakyat dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ialah fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa terbagi menjadi 4 penjelasan. Yang pertama, fungsi informasi. Fungsi ini merupakan fungsi yang memiliki komponen paling utama untuk mengetahui berita-berita yang disajikan, serta menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu fungsi pendidikan. Fungsi ini memiliki cara mendidik yang dilakukan media massa dengan pengajaran nilai, etika, serta aturan-aturan yang berlaku kepada pemirsa ataupun pembaca. Yang ketiga yaitu fungsi mempengaruhi dari media massa, yakni terdapat pada iklan-iklan yang ditayangkan oleh televisi maupun surat kabar. Dan yang terakhir yaitu fungsi hiburan. Fungsi ini dapat menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi untuk meredakan ketegangan sosial bagi masyarakat, serta memperoleh kenikmatan jiwa dan penyaluran emosi. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai peran dan fungsi komunikasi massa. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.